Ya, selesai sudah teman-teman. Dengan polisi menghilangkan 2 DPO, jadi tinggal 1 DPO ya Peggy alias Peron itu tersebut teman-teman. Jadi 2 DPO yang lainnya dihilangkan oleh polisi. Dihilangkan atau memang nggak ada ya kita nggak tahu. Dan ini menimbulkan banyak sekali tanda tanya di antara kita semua. Apa ya sebenarnya yang dilakukan oleh kepolisian? Apakah itu sudah termasuk dalam hal kebenaran yang harus mereka sampaikan, begitu teman-teman. Dan beragam tanggapan dari netizen masyarakat tentang ditangkapnya Peggy alias Peron ini bergulir begitu bak bola panas di media sosial. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk pihak kepolisian yang telah mengungkap dan menampilkan wajah otak pelaku pembunuhan Vina 8 tahun yang lalu. Semoga pencapaian ini menjadi ladang amal untuk pihak kepolisian serta hukuman yang setimpal untuk pelaku Peron. Tapi sebaliknya, jika itu bukan pelaku atau tersangka yang sebenarnya, sebagai masyarakat Indonesia tentu kita punya rasa beri keadilan. Andaikan hukum di Indonesia ini tidak berjalan semestinya, hukum karma tak rasa bisa menentukan arah. Semoga yang terlibat dalam salah penetapan, vonis, fitnah, salah tangkap mendapatkan karma dari Tuhan yang Maha Kuasa, baik untuk dirinya, keluarganya, bahkan keturunannya. Amin. Perlu saya tegaskan bahwa DPO sekarang cuma 9. 8 yang sudah masuk dan yang 1 lagi lumayan nemu kuli bangunan. Nemu kuli bangun. Tuh yang ono yang 3 udah terlanjur cair. Salam akal sehat mereka. Pak Jokowi, Parodi. saya mau nanya. Apa? Saya mau bertanya. Si Peggy alias Porang yang diduga membunuh Vina sudah ditangkap sama polisi. Polisi bilang pekerjaan hari-hari si Peggy sebagai buruh bangunan. Pertanyaan saya, kok bisa ya seorang buruh bangunan bisa buron selama 8 tahun? Dan bukankah yang namanya buron orangnya berpindah-pindah, sedangkan si Peggy nggak kemana-mana, Pak? Menurut Bapak gimana? Mainnya bagus sekali. Mainnya bagus sekali. Banyak banget. Saya tidak bisa terjadi apa-apa. Bukan. Saya bukan anggota geng motor. Drama. Di dalam filmnya juga si rajanya teh pakai motor Kawasaki Ninja, bukan pakai motor Smash. Terus dari awal dia itu ada di Bandung, tidak lari ke Jakarta, tidak lari ke Jawa. Dia itu di Bandung dari 2014, 15, 16, 17, 18 itu tidak kemana-mana, kerjanya di Bandung. Ketika motornya diambil pun masih di Bandung, tidak kemana-mana. Kebayang gak sih sesusah itu nyarinya? Di Bandung aja kok dia gak kemana-mana. Dalam kasus pembunuhan Vina, coba dicari itu. Salah satunya pasti ada psikopatnya itu. Ciri-cirinya suka memanipulasi diri, ya, berbohong, ya, untuk keluar dari masalah yang dia pernah perbuat. Seakan merasa tidak pernah terjadi apa-apa, pandai dia bermain watak, ya. Terus ada sadisnya di dalam dirinya itu, ya, berani, ya, ekstrim, ya. Terus no empati, tidak berempati. Coba di antara mereka itu dicari, itulah otaknya. Menyikapi pembunuhan Vina di Cirebon, Hotman Paris itu sampai minta tolong ke
Jokowi. Katanya Indonesia darurat hukum. Karena dari keterangan-keterangan polisi itu berbanding terbalik apa yang terjadi di lapangan. Saya ingatkan ya, Hotman, beberapa bulan yang lalu menjelang pemilu, Pak Ganjar Pranowo itu memberi nilai 5 terhadap penanganan hukum di Indonesia. Kamu pun ikut membela, ikut merendahkan Pak Ganjar. Kenapa sekarang kamu minta tolong mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia dalam keadaan darurat? Ini kan tidak konsisten sama sekali. Kemarin kamu juga membela Prabowo yang notabene didukung oleh Jokowi. Sementara Pak Mahfud, Pak Ganjar itu sudah jauh-jauh hari ngerti kalau penanganan hukum di Indonesia ini bobrok dan carut-marut. Paham? Takbir. Takbir. Gue nggak tahu ya. Belakangan ini tidur gue tuh kurang banget gitu. Kayak gue tidur jam 4, jam 5 gitu. Semuanya karena gue penasaran ya. Ketika gue buka TikTok tuh selalu muncul tentang Peggy, Peron gitu-gitu. Gue sampai berpikir ini beneran gak sih gitu? Apa cuma netizen aja gitu yang ngedit ini tulisan segala macam. Akhirnya gue ketemu lah nih Facebook Peggy Setiawan namanya, yang dicurigai sebagai tersangka gitu kan. Gue scroll dah tuh sampai bawah, sampai di mana di titik di 24 Agustus 2016. Sementara kejadian yang Vina itu kan 27 Agustus ya kalau nggak salah. Nah dia ngupdate gini, lupa suasana kampung halaman. Feeling gue apa? Feeling gue tuh dia emang lagi di Bandung gitu kan. Tapi gue nggak tahu ya, terlepas dari itu dia pulang atau gimana. Gue nggak fokus di situ. Yang gue fokus adalah gimana sih keseharian dia gitu. Yang gue lihat dari atas sampai bawah tuh dia tuh emang tidak menggambarkan banget anak-anak geng motor. Kenapa gue bilang gitu? Karena di setiap statusnya dia tuh di 2000 berapa gitu itu kebanyakan update tentang supporter bola kayak The Jackmania, karena dia kayaknya fans berat banget Jackmania gitu. Jadi gue nggak tahu ya dia benar tersangkanya atau bukan, tapi yang beredar itu banyak yang dukung dia karena dia bukan salah satu dari tersangka tersebut. Tapi yang nggak tahu lah nanti bagaimana ujungnya. Yang penting gue udah cukup merasa tenang gitu dengan gue menjadi netizen gitu. Gue cari tahu sendiri bener gak sih gitu. Kesurupan ini siapa nih? Linda kesurupan lagi. Namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Oh dia ikut-ikutan juga salah satunya? Iya. Oh gitu. Itulah lagi itu suaranya. Oh gampang banget ya dipanggil gitu dia. Iya. Laki ngilang lagi gitu. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Kesurupan lagi, wah. Ini kayaknya beberapa lama-lama ubanan ya. Uban gue nambah gitu mikirin kasusnya Vina sama Eki ini loh. Karena ya gue tuh baru aja ngelihat satu podcast dari Jejak Backpacker. Yang mana Jejak Backpacker ini ada 2 orang, dia itu berhasil menemukan 1 orang yang namanya Bang Melmel. Nah si Bang Melmel ini itu sedang dalam perlindungan saksi, dan yang melindungi dia itu sekarang adalah Bapak Hotman Paris, Bapak pengacara kondang kita itu. Jadi ternyata Bang Melmel ini adalah saksi kunci. Sampai kelipet gue. Bang Melmel ini adalah saksi kunci. Kenapa? Soalnya dia tuh bercerita guys. Dia bilang katanya di malam itu dia adalah orang yang sebelum kejadian itu pergi jalan-jalan ke taman kota barengan sama Eki dan Vina. Jadi ceritanya gini, Eki itu mau jalan-jalan nih sama Vina. Bang Melmel ini tuh bisa disebut sebagai kakak-kakaannya gitu lah ya, abang-abangan lah gitu buat si Eki ini gitu. Nah terus si Bang Melmel nih bilang, ya lu kalau misalnya ngajak Vina, ajak Linda dong. Jadi gue ada temennya, makanya Linda itu diajak lah. Jadi ya, waktu mereka itu jalan ke taman kota, itu nggak cuman ada Eki, Vina sama 1 temennya yang sebelumnya gue nggak tahu siapa. Ternyata ada Linda juga guys di situ. Dan sebelum mereka jalan, mereka sempat beli minuman lah gitu ya, untuk jalan ke sana untuk minum-minum santai mungkin gitu kan. Nah sekitar jam 10:30-11 si Vina tuh ngajakin pulang gitu. Terus si Bang Melmel ini bilang ya udah deh yuk kita pulang, tapi gua harus isi bensin dulu nih, bensin gua habis. Nanti mampir ya kita isi bensin, kata dia gitu. Waktu pas jalan si Bang Melmel ini sama Linda belok ke tempat isi bensin ya, ke pom bensin. Ternyata si Eki sama Vina tuh langsung jalan lurus guys. Ya. Terus dia bingung kan kayak kenapa kok
gue nggak ditungguin gitu kan. Akhirnya dia minta Linda lah buat ngecek si Eki nih, suruh ngechat atau telepon nggak diangkat, akhirnya di chat, dibilang tungguin ya, kita tuh soalnya lagi isi bensin gitu. Tapi karena nggak dibales, mikirnya oh ya udah mungkin udah pulang kali gitu. Nah nggak lama setelah itu, sekitar beberapa jam, si Bang Mel ini dikabarin kalau ternyata Eki sama Vina itu lagi dikeroyok sama gerombolan yang 11 orang itu. Datanglah kan si Bang Mel ini, begitu dia datang ke sana, ada kayak satu gubuk yang di depannya itu ada warung, ada yang jaga cowok. Dia ngajakin si cowok itu, ayo dong yuk temenin gue, kita masuk ke dalam nih, ngedep-ngedep ngeliat gitu kan. Tapi si cowok itu nggak berani. Akhirnya mau tahu apa? Dia memberanikan diri sendiri, si Bang Mel ini, untuk masuk ke dalam dan untuk ngecek, dan dia melihat semuanya. Dia melihat semua pelakunya dan 11 itu melakukan ruda paksa pada Vina. Itu menurut Bang Mel. Udah gitu, gue tadi baru aja ngeliat ya, ada satu orang saksi yang katanya saksi kunci yang pada saat itu ada di tempat kejadian, cowok, namanya Aep. Ini tuh diliput sama Berita 1. Nah si Aep ini orangnya ya guys ya, kalau gue lihat juga mukanya tuh kayak mereka, mohon maaf ya, cuma mirip-mirip gitu loh, antara Egi dengan Aep ini sebenarnya mirip gitu kan. Nah terus si Aep ini tuh ditanya, kok dia bisa ngelihat? Dia bilang katanya, oh saya pada saat itu ada di tempat kejadian karena saya lagi nunggu di warung. Berarti benar si Bang Mel ini ketemunya sama Mas Aep ini. Gitu, makanya dia bisa ngelihat siapa pelakunya, katanya begitu. Dan begitu ditanya sama si wartawan, ditanya, itu menurut kamu Peggy yang sekarang jadi TSK itu bukan orangnya? Terus dia bilang, saya nggak tahu orang itu namanya siapa, tapi kalau dari wajahnya iya, katanya gitu kan. Nah terus benar-benar mikir gitu, itu kan satu kejadiannya malam ya guys ya. Terus nomor 2 nih, entah kenapa gue ngeliat muka mereka itu agak sulit dibedain satu dengan yang lain gitu loh. Tapi kalau misalnya dilihat fotonya secara jelas gitu, itu bisa kelihatan bedanya. Contoh gue kasih lihat. Nih ya, kalian lihat, ini Peggy yang waktu pas dulu di tahun 2016, ini 8 tahun kemudian ya kan, kalian lihat itu mukanya. Menurut kalian mukanya mirip nggak? Satu yang aku bilang nggak mirip aja, lihat itu kupingnya tuh pakai plak guys. Yang mana lihat kupingnya Peggy itu, kalian lihat dong. Ini kalau udah begini udah nggak bisa dibenerin, kupingnya akan tetap gede gitu loh. Dari situ aja udah kelihatan itu berbeda gitu kan. Kemudian ditambah lagi, jadi si Peggy ini orangnya namanya Peggy ya, bukan Egi, oke? Si Peggy ini itu tinggalnya jarak dari rumah tempat dia tinggal, tempat ibunya terdaftar di RT, itu cuma 400 meter dari tempat kejadian. Tapi begitu ketua RT-nya ditanya dan diwawancara, namanya ketua RT-nya itu kalau nggak salah Pak Wawan Setiawan, ketua RT di Desa Kepompongan ya. Begitu ditanya, dia nggak kenal yang namanya Peggy, karena si Peggy ini itu nggak pernah tinggal di rumah itu. Dia itu memang dari dulu kerjanya itu di tempat lain, di Bandung gitu loh. Nah ibunya Peggy yang namanya Kartini berkali-kali diwawancara sama banyak berita, banyak media, dan ibunya selalu bilang kalau pada saat kejadian Peggy itu lagi di Bandung, lagi ngapain lagi kerja, dan dia di Bandung dari tanggal 16 Juli 2016 dan belum balik gitu loh. Nah polisi datang ke sana pada saat itu, ngambil motor, ngambil apa, disita. Dan ibunya bingungnya tuh gini, kalau misalnya memang dia adalah tersangka dan otak dari semuanya, kenapa nggak ditangkap pada saat itu? Kenapa baru sekarang setelah 8 tahun kemudian? Ya. Ibu pintar, aku suka. Dan yang paling kasihan sebetulnya si Peggy yang ketangkep ini bilang kalau tidak apa-apa, aku menjadi tumbal dari orang berada, katanya gitu. Entah apapun artinya aku nggak tahu. Tapi kalau menurut Barbara, Peggy itu kepanjangan dari peran pengganti nggak sih guys? Tapi itu terserah kalian ya mau mikir seperti apa. Cuman kalau menurutku kasusnya ini terlalu aneh gitu loh. Mulai dari polisi merilis DPO tapi nggak ada fotonya, jadi kita juga nggak tahu yang mana gitu kan. Terus tiba-tiba nongol lah si Peggy ini yang menurut pengakuan ibunya sebenarnya rumahnya sudah pernah digeledah gitu karena namanya mirip gitu. Yang satu Peggy, yang satu Egi. Intinya kalian bisa lihat komentar yang ada di seluruh sosial media, bagaimana netizen di luar sana berkomentar gitu ya tentang kesigapan Pak Polisi gitu, dan banyak sekali yang menurut aku komentarnya sebetulnya ya agak sedikit negatif ya Pak, mohon maaf gitu, tapi yang namanya netizen kan jempol panas semua gitu, seperti aku gitu kan, mulut dan jempol panas gitu. Intinya aku berharap semoga polisi itu cepat mengungkap kasus ini, dan yang penting asal jangan nangkep aja gitu, maksudnya harus orang yang sebenarnya yang melakukan gitu loh, karena netizen itu nggak bodoh loh, mereka pada pintar semuanya. Dan ibunya sendiri pun udah bilang gitu, kalau misalnya memang si Peggy ini adalah otaknya, kenapa baru sekarang ditangkapnya? Kenapa nggak dari 8 tahun yang lalu? Gitu. Jadi ini adalah tugas dari kepolisian kita, dan Barbara yakin Pak Polisi semuanya pada cerdas dan pintar semua, dan kita tinggal tunggu berita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdan selaku Koordinator Pusat Forum Cendekiawan Muda Indonesia ingin mengomentari sedikit kasus terkait Vina Cirebon yang hari ini viral. Yang menjadi persoalan adalah kita akan mengkaji ini secara bertahap. Pertama adalah bagaimana penangkapan Polda Jabar terhadap satu DPO atau satu buronan bernama Peggy. Nah, netizen hari ini kan ramai sebagaimana penggiringan opini di media bahwa ini bukan pelakunya, ini kuli bangunan, oh ini pemalsuan tersangka dan sebagainya macam. Apakah kemudian hal ini yang mau kita bangun terus kepada publik? Apakah hal ini yang mau kita terus edukasi kepada masyarakat? Tidak. Dan begitu pun masyarakat, apakah ingin terus mengkonsumsi narasi-narasi yang menggiring kita pada suatu perpecahan dan persoalan yang terus merumit?
Ayo, kita lebih bijak dalam menyikapi ini. Saya berharap kepada masyarakat untuk lebih mau aware terhadap informasi-informasi yang datang kepada telinga dan matanya. Dan terkait penangkapan Peggy, saya sangat yakin, hakul yakin 100% bahwa Polda Jabar tidak sembarangan dalam menangkap orang. Tidak mungkin dalam tanda kutip ya, Polda Jabar sengaja menumbalkan orang yang tidak bersalah kemudian untuk diproses hukum. Teman-teman, kita tidak bisa percaya siapapun jika hanya lisannya yang bicara. Biarkan pengadilan yang menentukan, aparat penegak hukum yang menentukan. Karena di sana ada proses-proses penegakan hukum. Karena di sana ada proses-proses hukum yang menentukan salah dan benar. Jadi bisa saja orang berkilau, oh saya bukan pelaku, oh saya tidak terlibat dan sebagainya. Yuk, jangan pernah kita sudutkan pihak kepolisian. Karena dengan itu kita akan memberikan pressure. Karena dengan pressure nanti kerjanya nggak maksimal. Kalau kerja mereka tidak maksimal, maka keadilan macam mana yang mau kita harapkan? Yuk, bergandengan tangan, kita dukung Polda Jabar untuk menangani kasus ini sampai tuntas dan kita kawal bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita semua mengawal sama jan bingung ngetutne kasusnya Pina iki cah tenan. Lagi iki enek wong loro ki sing sitok sing wis ketangkep iki Peggy Setiawan. Lagi enek beredar piti-piti iki jejak digitale Egy Riprawi Facebooke iki koyo seakan-akan jejak digital Facebooke Egy Riprawi kok koyo memang dhek sing tersangka ngono teko status-status Facebooke zaman biyen kuwi. Lah didelok teko jejak digitale Peggy Setiawan kuwi koyoke memang uduk sing ngakukan ngono lho. Jane iki bingung aku cah. Kuwi iki apa sengaja netizen sing mengolah-ngolah apa trewi kenyataan ngono lho cah. Tenan. Yo. Ya kini iki sebagai apa ya? Masyarakat awami wah, ya mesakne lek memang misale duduk Peggy Setiawan kuwi sing tersangkane lek aku ya secara pribadi ki ketok iki ora salah ki Peggy Setiawan iki. Ngono. Sing Egy Ripra kuwi sing tersangkane lek menurutku. Sing kecekel kan Peggy Setiawan kuwi to, Cah. Lah jarene Linda sing nglakokne iki Egy uduk Peggy to. Iling ora videone kae sing kesurupan kae, Cah. Jare Linda ki Egy uduk Peggy, tapi raine iki memang sekilas-sekilas memang meh padha ya jenenge ya meh padha. Dadi ya iso juga kemungkinan lek polisi wis salah tangkap ya iso juga wong ya polisi ki berhasil sing akeh sing berhasil nangkap tersangka bom teroris ngono kae ya akeh sing berhasil, tapi ya enek juga sebagian sing salah tangkap kasus-kasus kecil apa liyane kuwi ya akeh juga sing salah tangkap niki ya wajar Cah. Jenenge manusia atau salah informasi. Kuwi iso juga Cah. Dadi kuncine iki yo ning Linda kuwi lho. Pak Kapolda Jawa Barat iki nyuwun tulung iki Pak. Iki Linda iki digoleki wae Pak. Linda iki digoleki wae. Terus karo lek iso iki ditemokne bareng kabeh. Wong-wong sing 5 sing wis ditangkap iki memang bener apa ora iki Peggy wi tersangkane apa ora? Iya apa ora ngono lho. Jan bingung tenan iki Pak, tenan iki. Yo, wis muga-muga wong sing ora salah apa jenenge ora dihukum lho Pak, lek ora salah ya to. Lek salah ya dihukum ngono Pak. Wis ngono ae Pak, matur nuwun. Jangan kan apa itu masyarakat polisi aja mungkin bingung juga. Itu bukannya jejak digital itu tahun 2016 itu ketika komunikasi itu Peggy Setiawan itu kan nggak bisa hilang juga toh. Jejak digital terus itu kan masih bisa dikumpulkan. Lagian itu netizen juga nggak goblok loh. Netizen itu juga nggak bodoh-bodoh amat loh Pak. Netizen juga tahu, mereka tahu jejak digitalnya seperti apa gitu. Mereka bisa menelusuri ungkapan-ungkapan atau status-status yang mereka tulis di media sosial itu masih ada tersisa gitu, dan itu nggak akan bisa hilang kan gitu. Sebenarnya bosan saya ngurusi ini apa itu masalah ini Vina Cirebon ya, 6 bulan nih muter-muter terus seperti kentut. Ya gini kan ada sepak bola teman-teman. Sepak bola ini kita akan uji coba dengan Tanzania, kemudian nanti tanggal 6 kita akan lawan apa Irak ya, Filipina atau Irak duluan ya. Berlanjut pada tanggal 11 Juni ya, itu luar biasa. Ntar kita lupakan dulu sebentar biar diurusi polisi lah, karena itu bukan wewenang kita.
Nah, ya kan, bukan wewenang kita sepenuhnya. Kita capek ngurusin yang model-model kayak drama kayak gini ya kan. Dadah.